Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Farmasi Industri yang telah mempersilahkan kepada kami selaku kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik CPKB dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Herapika Evari Brilian dengan NIM 226138088, ada Erlin dengan NIM 226131150, ada Jihan dengan NIM 2261314, Ivarisini Putri dengan NIM 226131165, Diah Aprili dengan NIM 226137171 dengan Hana Salwa dengan NIM 226137172, Laili Nur Aisyah dengan NIM 226132206, Keisha Berlian dengan NIM 226132211, Lia Julianti dengan NIM 226132214 dan Dora Maharani dengan NIM 226132217. Yang pertama, bab 1, sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan dasar untuk menjamin mutu produk kosmetika agar konsisten sesuai dengan spesifikasi. Tujuannya adalah untuk menjamin setiap tahapan proses produksi berjalan terkendali dan menghasilkan produk yang aman, efektif, dan bermutu tinggi. Untuk ruang lingkup sistem manajemen mutu sendiri, yang pertama ada struktur organisasi yang jelas, yang kedua ada pembagian tugas dan tanggung jawab, yang ketiga ada prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi, dan yang keempat pengelolaan sumber daya SDM, sarana dan prasarana. Untuk pelaksanaan sistem mutu sendiri, harus disesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan jenis produk yang dihasilkan oleh industri kosmetika. Proses ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap mutu bahan baku, produk antara dan produk jadi melalui kegiatan pengambilan sampel, pemeriksaan, serta pengujian sesuai dengan prosedur tetap. Hasil dari pengujian tersebut menjadi dasar dalam menentukan status kelulusan atau penolakan suatu produk. Bab kedua, personalia. Personalia berperan penting dalam menjamin mutu produk, sehingga perusahaan harus memiliki personil yang cukup, kompeten, dan sehat dengan struktur organisasi yang memisahkan bagian produksi dan pengawasan mutu. Seluruh personil wajib mengikuti pelatihan berkelanjutan sesuai dengan prinsip CPKB agar kompetensinya mengikat dan penerapan CPKB berjalan efektif menghasilkan produk yang bermutu. Untuk organisasi kualifikasi dan tanggung jawab, yang pertama ada jumlah personil, harus cukup dan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, kepala produksi dan kepala pengawasan mutu, QA atau QC, harus berbeda orang, tidak saling bertanggung jawab satu sama lain. Yang ketiga, ada kepala produksi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan produksi, peralatan, personil, area, dan pencatatan. Kemudian ada kepala pengawasan mutu bertanggung jawab atas pengujian dan pelulusan bahan awal, produk antara, ruahan, dan jadi. Tanggung jawab dan wewenang setiap personil inti ditetapkan secara tertulis. Personil yang menjadi pemadai dan terlatih ditugaskan melakukan supervisi langsung di setiap bagiannya. Baik, selanjutnya ada bangunan dan fasilitas. Terdapat 5 bangunan dan fasilitas. Yang pertama itu ada lokasi dan desain. Untuk lokasi dan desain itu, bangunan ditetapkan pada lokasi yang sesuai, dirancang, dibangun, dan dipelihara dengan baik untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan atau tempat. Terus yang kedua, produk kosmetika dapat menggunakan sarana dan peralatan yang sama dengan produk rumah tangga tidak berbahaya. Asal dilakukan pembersihan menyeluruh untuk mencegah kontaminasi silang. Untuk poin yang kedua yaitu fasilitas pendukung. Untuk fasilitas pendukung sendiri, tersedia ruang ganti pakaian, toilet terpisah dari area produksi, serta area yang sesuai untuk setiap proses produksi. Hal ini meliputi penerimaan bahan, pengambilan sampel, penyimpanan, atau bahan awal karantina, produk olahan, produk jadi, yaitu selanjutnya penimbangan, pengolahan, pengemasan, laboratorium, penelitian peralatan, dan bongkar muat. Untuk poin yang ketiga yaitu penerangan dan fasilitas. Terkait penerangan dan fasilitas sendiri itu penerangan dan ventilasinya itu harus memadai dan disesuaikan dengan kegiatan di area tersebut. Yang ketiga itu ada konstruksi dan kebersihan. Dinding dan langit-langit haruslah halus, rata, mudah dibersihkan. Kemudian lantai mudah dibersihkan dan disanitasi, serta saluran pembuangan air pada kurang memadai dengan terbaring. Pipa ventilasi dan lampu dipasang agar tidak menimbulkan ceruk yang cepat dibersihkan. Untuk poin yang terakhir yaitu penyimpanan. Area penyimpanan harus tetap luas, bersih, kering, dan rapi dengan penerangan yang sesuai.
Terus harus tersedia juga pemisahan bahan berdasarkan statusnya, yaitu ada karantina, ditolak, kembalian, bahan berbahaya, mudah terbakar, dan lain-lain. Dilengkapi juga alat pengukur suhu dan kelembaban bila diperlukan. Dan yang terakhir itu label dan bahan kemas cetak disimpan terpisah untuk menghindari campur baur. Oke, baik. Pada bab 4 itu tentang peralatan. Yang pertama itu ada desain dan konstruksi. Peralatan harus dirancang dan dikonstruksi sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Setiap permukaan yang bersentuhan langsung dengan bahannya tidak boleh bereaksi, menyerap, atau mengubah sifat bahan yang sedang diproses agar tidak terjadi kontaminasi. Bahan peralatan sebaiknya bersifat inert, seperti stainless steel berkualitas tinggi, untuk menjaga kemurnian produk. Selain itu, peralatan tidak boleh menimbulkan efek yang merugikan terhadap produk. Misalnya karena kebocoran pada katup, tetesan pelumas, atau modifikasi alat yang tidak sesuai standar. Semua peralatan juga harus mudah dibersihkan agar dapat menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi silang antara satu batch dengan batch lainnya. Untuk peralatan yang digunakan pada bahan mudah terbakar, diperlukan konstruksi yang tahan terhadap tekanan dan ledakan guna menjamin keselamatan kerja dan keamanan lingkungan produksi. Yang kedua ada instalasi dan penempatan. Peralatan harus ditata agar area kerja tidak sesak dan mudah diakses. Setiap alat diberi tanda yang jelas untuk mencegah kesalahan produk. Saluran air, uap, udara bertekanan, dan vakum harus mudah dijangkau serta diberi label. Sistem pendukung seperti tata udara, pengolahan air, dan suplai gas wajib berfungsi baik dan mudah dikenali untuk mendukung kelancaran proses produksi. Yang ketiga ada pemeliharaan. Semua alat ukur, timbang, uji, dan pencatatan harus dirawat serta dikalibrasi secara berkala agar hasil tetap akurat. Catatan, perawatan, dan kalibrasi wajib disimpan dengan rapi sebagai bukti pemenuhan standar mutu dan keandalan alat. Oke, selanjutnya itu ada sanitasi dan hygiene. Yang pertama ada personalia. Di bagian personalia itu ada mengenai kesehatan personil, di mana seluruh personil itu harus dalam kondisi sehat dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Selain itu, dia juga harus menjaga kebersihan dirinya dengan menerapkan higien pribadi. Pembatasan bagi yang sakit. Maksudnya di sini personil yang sakit atau memiliki luka terbuka tidak diperbolehkan menangani bahan baku, bahan proses ataupun produk jadi. Selanjutnya ada pelaporan kondisi, di mana personil harus melaporkan setiap kondisi fasilitas, peralatan atau personil yang berpotensi mempengaruhi mutu produk kepada atasan langsung. Pencegahan kontaminasi. Hindari kontak langsung dengan bahan atau produk. Gunakan pakaian kerja dan perlengkapan pelindung yang bersih dan sesuai. Selanjutnya itu adalah larangan di area produksi, di mana tidak diperbolehkan untuk merokok, makan, minum, mengunyah, ataupun menyimpan barang yang berpotensi mencemari produk. Dilarang di area produksi dan di laboratorium dan juga di gudang. Selanjutnya itu ada kedisiplinan di area produksi. Personel yang memasuki area produksi wajib menerapkan higien pribadi dan mengenakan pakaian kerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. Selanjutnya itu ada bangunan. Di bangunan, poin yang harus diperhatikan itu fasilitas sanitasi. Disediakan wastafel dan toilet berventilasi baik yang terpisah di area produksi. Selain itu, disediakan juga loker di lokasi yang sesuai untuk menyimpan pakaian dan barang pribadi bagi personil. Pengelolaan sampah, di mana sampah dari ruang produksi harus ditempatkan dalam tempat tertutup dan segera dibuang keluar area produksi. Selanjutnya itu ada pengendalian hama dan sanitasi. Penggunaan rodentisida, insektisida, fumigan, dan bahan sanitasi tidak boleh mengkontaminasi peralatan, bahan awal produk antara produk olahan dan juga produk jadi. Selain itu, pada sanitasi dan hygiene juga diperhatikan peralatan dan perlengkapannya, di mana kebersihan peralatan, semua peralatan dan perlengkapan harus selalu dijaga dalam kondisi yang bersih. Dengan metode pembersihan, yaitu gunakan metode pembersihan basah ataupun vakum, hindari penggunaan udara bertekanan dan sikat bila tidak perlu, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi. Yang terakhir yaitu prosedur tetap atau SOP. Pembersihan dan sanitasi mesin utama harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya bab 6 produksi. Yang pertama, bahan awal yaitu ada air dan bahan baku. Air merupakan bahan baku yang penting sehingga peralatan untuk memproduksi air dan sistem pengolahan air harus menghasilkan air yang bermutu. Kualitas air dimonitor secara berkala sesuai dengan prosedur tetap dan penyimpangannya ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi. Air diproduksi melalui sistem pengolahan bermutu yaitu deionisasi, destilasi, atau filtrasi dengan monitoring secara berkala. Kemudian bahan baku diperiksa dan diverifikasi, diperiksa spesifikasi, diberi label dan kebersihan
Kemudian kemasannya juga diperiksa terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran. Bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi dipisah dan ditindaklanjut sesuai prosedur tetap. Yang kedua, sistem penomoran batch. Nomor identitas yang dibuat harus unik dan tidak berulang. Kemudian tercetak pada kemasan primer dan sekunder. Kemudian memungkinkan untuk bisa ditelusuri riwayat produknya. Kemudian yang ketiga, penimbangan dan pengukuran. Penimbangan dilakukan di ruang timbang dengan alat yang telah dikalibrasi dan semua pelaksanaan penimbangan dan pengukurannya dicatat. Yang keempat, prosedur dan pengolahan. Bahan awal yang digunakan harus lulus uji spesifikasi. Prosedur pembuatan sesuai prosedur tetap tertulis. Pengawasan selama proses dilaksanakan dan dicatat. Kemudian produk ruahan ditandai sampai lulus QC. Pencegahan kontaminasi silang di semua tahap. Kemudian produk kering, penanganan bahan baku kering dan produk kering memerlukan perhatian. Digunakan fasilitas pengendalian debu atau fasilitas vakum atau cara lain yang sesuai. Kemudian produk basah, sistem produksi dan transfer tertutup digunakan untuk mencegah kontaminasi mikroba dan kontaminasi lainnya dari produk cairan dan lotion. Sistem perpipaan juga harus mudah dibersihkan. Kemudian pelabelan dan pengemasan. Kesiapan lini, peralatan harus bersih, berfungsi baik, lini dikosongkan. Sampling dilakukan secara acak selama proses. Penandaan jelas untuk mencegah campur baur. Kemudian sisa label dan bahan pengemas dikembalikan ke gudang dan dicatat. Terakhir untuk produk jadi, memerlukan persetujuan dari pengawasan mutu sebelum dilakukan distribusi. Selanjutnya, pada bab ketujuh itu terdapat pembahasan terkait pengawasan mutu. Pengawasan mutu sendiri atau yang biasa disebut dengan quality control merupakan bagian yang sangat penting dan integral dari CPKB. Tujuan utama dari pengawasan mutu sendiri itu yang pertama adalah memastikan setiap batch produk yang keluar memiliki kualitas yang sama dan sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang kedua, pengawasan mutu berperan sebagai gerbang terakhir sebelum produk didistribusikan ke konsumen. Selanjutnya, ruang lingkup dari pengawasan mutu sendiri ini tuh sangat luas. Pengawasan mutu tidak hanya pada produk jadi, tetapi mencakup seluruh mata rantai produksi holistik. Ini termasuk bahan baku, produk di tengah proses, dan lingkungan tempat produksi. Selanjutnya, terdapat aktivitas. Aktivitas dari pengawasan mutu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada aktivitas inti dan aktivitas tambahan. Aktivitas inti dalam pengawasan mutu itu ada dua, yaitu inspeksi dan pengujian. Inspeksi dan pengujian ini pengawasan mutu melakukan pemeriksaan fisik, kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian eh, melakukan pengambilan sampel. Sampelnya harus diambil secara representatif untuk mewakili keseluruhan batch. Yang selanjutnya itu ada aktivitas tambahan yang proaktif. Itu ada tiga aktivitas. Yang pertama terkait pemantauan lingkungan, di mana pengawasan mutu ini memastikan area produksi bersih dan terkendali untuk mencegah kontaminasi. Kemudian melakukan pengujian stabilitas untuk membuktikan bahwa produk tetap aman dan efektif sepanjang masa simpannya. Dan yang terakhir itu retensi sampel, di mana pengawasan mutu menyimpan sampel setiap batch untuk keperluan investigasi di masa depan jika terdapat keluhan. Selanjutnya ada penanganan khusus. Penanganan khusus ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada penanganan khusus saat pengolahan ulang dan penanganan khusus saat produk kembalian. Kalau saat pengolahan ulang itu, pengolahan ulang bukanlah praktik biasa dan harus melalui evaluasi yang ketat. Produk yang diolah ulang wajib melalui pengujian tambahan yang lebih ketat sebelum dinyatakan lulus. Dan yang selanjutnya produk kembalian, produk yang kembali harus segera diidentifikasi dan diisolasi di area terpisah. Harus dilakukan pengujian ulang dan evaluasi fisik yang menyeluruh sebelum diputuskan apakah produk tersebut layak didistribusikan kembali. Dan produk yang tidak memenuhi spesifikasi itu dia harus ditolak dan dimusnahkan. Yang terakhir itu adalah dokumentasi yang akuntabel. Semua hasil inspeksi, pengujian, keputusan, dan investigasi harus dicatat dengan baik. Catatan ini nantinya akan menjadi bukti bahwa pengawasan mutu telah dilaksanakan dan memungkinkan penelusuran.
Selanjutnya, bab 8 terkait dokumentasi. Sistem dokumentasi mencakup seluruh riwayat batch dari bahan awal hingga produk jadi, termasuk pemeliharaan peralatan, penyimpanan, pengawasan mutu, distribusi, dan aspek lain terkait CPKB. Hal yang harus diperhatikan dalam dokumentasi adalah sistem harus mencegah penggunaan dokumen kedaluarsa, koreksi dokumen dilakukan tanpa menghapus naskah asli, diparaf dan diberi tanggal. Instruksi ditulis jelas untuk setiap tahap, dokumen harus diberi tanggal, disahkan, dan tersedia saat dibutuhkan. Semua spesifikasi harus disetujui oleh personel berwenang. Kemudian untuk spesifikasi, bahan baku dan bahan pengemas mencakup nama dan deskripsi bahan, parameter uji dan batas penerimaan, gambar teknis jika perlu, peringatan khusus, kondisi penyimpanan, dan keamanan bila diperlukan. Produk ruahan dan produk jadi mencakup nama produk dan deskripsi, sifat fisik, uji kimia atau mikrobiologi, serta batas penerimaan, dan kondisi penyimpanan dan peringatan keamanan bila perlu. Kemudian untuk dokumen pribadi, mencakup dokumen induk berisi nama dan kode produksi, daftar bahan baku dan bahan pengemas, daftar peralatan yang digunakan, serta pengawasan proses dan juga batasannya. Kemudian, catatan pembuatan batch mencakup nama produk, formula per batch, proses ringkas, nomor batch, tanggal produksi, dan identifikasi peralatan dan lokasi. Kemudian catatan pembersihan dan pemeriksaan lini pengemasan mencakup pengambilan sampel di setiap tahap, investigasi terhadap kegagalan atau ketidaksesuaian, serta hasil pemeriksaan produk jadi. Kemudian catatan pengawasan mutu memuat data pengujian, hasil uji, pelulusan atau penolakan bahan dan produk, informasi meliputi tanggal uji, identifikasi bahan baku, pemasok, nomor batch, dan nomor pemeriksaan mutu, jumlah produk, tanggal sampling, dan hasil pemeriksaan mutu. Bab 9 yaitu audit internal. Audit internal merupakan kegiatan penilaian dan pengujian menyeluruh terhadap sistem mutu dalam industri kosmetika. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem mutu yang diterapkan perusahaan. Audit internal dapat dilakukan oleh satu pihak internal, yaitu tim yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan, dan yang kedua adalah pihak eksternal, seperti auditor profesional independen. Audit ini dapat diperluas hingga mencakup pemasok dan kontraktor jika diperlukan. Setiap pelaksanaan audit internal harus dibuatkan laporan resmi setelah kegiatan selesai, sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Selanjutnya itu ada penyimpanan. Yang pertama itu area penyimpanan. Kapasitas dan tata letak area penyimpanan harus memiliki kapasitas yang cukup dan memungkinkan penyimpanan berbagai jenis bahan dan produk secara teratur. Ini termasuk penyimpanan untuk yang pertama itu bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Yang kedua itu produk yang dikarantina dan produk yang telah lulus uji. Yang ketiga yaitu produk yang ditolak, dikembalikan, atau ditarik dari peredaran. Kondisi penyimpanan area harus dirancang atau disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik, yaitu bersih, kering, dan terawat baik. Pengendalian lingkungan. Jika diperlukan kondisi penyimpanan khusus seperti suhu dan kelembaban tertentu, maka harus disediakan diperiksa dan dipantau. Penerimaan dan pengiriman. Tempat penerimaan dan pengiriman harus dapat melindungi bahan atau produk dari pengaruh cuaca. Area penerimaan juga harus didesain untuk memungkinkan bahan baku atau produk yang datang dapat dibersihkan sebelum disimpan bila perlu. Pengambilan sampel. Sediakan area pengambilan sampel bahan awal untuk mencegah kontaminasi. Bahan berbahaya. Bahan berbahaya harus disimpan secara aman. Yang kedua itu penanganan dan pengawasan persediaan. Penerimaan produk yang pertama itu saat penerimaan dokumen harus diperiksa dan dilakukan verifikasi fisik sesuai deskripsi pada label, jenis, dan jumlah. Yang kedua itu bahan atau produk yang dikirim harus diperiksa secara teliti terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan atau cacat. Yang ketiga itu catatan pada setiap penerimaan harus disimpan. Yang kedua itu ada pengawasan. Catatan penerimaan dan pengeluaran bahan atau produk harus dipelihara. Pengeluaran bahan atau produk harus mengikuti prinsip FIFO dan FEFO. Yang terakhir itu semua label dan wadah bahan atau produk tidak boleh diubah, dirusak, atau diganti. Bab 11 tentang kontrak produksi dan pengujian. Kontrak produksi dan pengujian adalah perjanjian kerjasama antar pemberi kontrak, pemilik produk atau merek dengan penerima kontrak, industri kosmetika yang melakukan produksi atau pengujian. Tujuan utama kontrak ini adalah menjamin mutu produk dan kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak.
agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mempengaruhi mutu produk. Ketentuan penting dalam kontrak produksi dan pengujian meliputi: satu, semua kegiatan yang dikontrakkan harus dijelaskan secara tertulis dan disepakati kedua belah pihak. Yang kedua, tugas, kewajiban, serta tanggung jawab pemberi dan menerima kontrak dijabarkan secara rinci. Yang ketiga, pekerjaan yang dikontrakkan harus diawasi secara ketat agar hasilnya memenuhi standar mutu yang disetujui bersama. Selanjutnya, bab 12 yaitu keluhan dan penarikan produk. Yang pertama, keluhan, yaitu menetapkan personil yang bertanggung jawab atas penanganan keluhan dan memberikan arahan bila tidak berwenang. Kemudian menyediakan prosedur tertulis untuk seluruh tindakan terhadap keluhan, termasuk pertimbangan penarikan produk cacat. Yang ketiga, setiap keluhan produk cacat dicatat secara rinci dan diinvestigasi. Kemudian jika ditemukan cacat pada satu batch, dilakukan investigasi terhadap kemungkinan batch lain yang terdampak. Setelah dievaluasi, dilakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan, termasuk penarikan produk. Semua keputusan dan tindakan dicatat serta dikaitkan dengan catatan batch terkait. Kemudian catatan keluhan ditinjau berkala untuk mendeteksi masalah berulang atau potensi penarikan produk. Kemudian bila ada kegagalan atau kerusakan yang berdampak pada keamanan produk, instansi berwenang segera diberitahu. Yang kedua itu penarikan, menugaskan personel yang bertanggung jawab atas seluruh aspek penarikan produk, menetapkan prosedur tertulis dan meninjau berkala agar penarikan produk efektif, kemudian menyediakan catatan distribusi lengkap yang dapat diakses oleh personil penarikan, kemudian dengan rekonsiliasi jumlah produk, kemudian mengevaluasi efektivitas produk penarikan secara berkala, dan yang terakhir yaitu menjamin produk yang ditarik disimpan terpisah dan aman hingga ada keputusan selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.